Ya, pemirsa, momen akrab tiga baca pres terpancar dalam pertemuan dengan Presiden pada siang tadi. Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Mas Ahmad Khoirul Umam dan juga tenaga ahli KSP Bung Irfan Pulungan melalui sambungan telepon. Selamat siang Mas Umam dan juga Mas Irfan. Selamat siang Mas Samuel, Pak Irfan. Saya pengen ke Mas Irfan dulu. Mas Irfan, ini maksudnya Presiden mengundang tiga baca pres menurut Mas Irfan seperti apa? Ya, pertama ini kan silaturahmi ya Mas. Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan mengajak kepada tiga paslon tersebut untuk bersilaturahmi ya. Dan silaturahmi itu baik ya, menjaga ukhuwah kita bersama, dan itu sesuatu yang bernilai ibadah lah silaturahmi itu. Hanya sebatas itukah? Ya, saya belum selesai tadi. Iya, maaf. Yang kedua tentu Presiden mengajak kepada tiga paslon ini ya dalam nanti Pilpres itu tetap mengedepankan sebuah pandangan dan harapan yang mewujudkan pemilu yang damai, sejuk, ya, pemilihnya ataupun katakanlah relawan ataupun simpatisan itu tidak menggunakan isu-isu hoax, sara dan lain sebagainya lain seperti yang pernah kita alami di 2019 gitu. Karena hal-hal yang tempo hari itu yang kita merasakan begitu kelamnya pemilu 2019 yang mudah-mudahan tidak terjadi di 2024 ini, Mas. Makanya Pak Jokowi berharap sekali supaya siapapun yang menjadi katakanlah simpatisan, relawan atau militansi yang masing-masing di pasangan calon ini tetap mengedepankan kita semua adalah anak bangsa, kita semua adalah masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia yang kita semua bersaudara gitu. Pemilu ini adalah sebagai ajang ritual demokrasi setiap 5 tahun sekali, tapi persaudaraan itu jangan kita campur dengan pilihan-pilihan politik yang berbeda gitu. Oke. Selanjutnya mungkin yang menyampaikan kepada siapapun semua harus objektif, semua harus bisa mengedepankan semangat yang sama dan meyakinkan netralitas ASN itu bisa berjalan dengan baik gitu. Oke. Baik. Mas Khoirul terkait dengan pertemuan atau undangan makan siang pada siang hari tadi, melihatnya seperti apa? Gestur apa yang ingin ditujukan oleh Pak Jokowi? Ya, Mas Samuel, saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah salah satu langkah progresif yang dilakukan oleh kepala pemerintahan, kepala negara untuk mempertemukan para presidential candidate yang akan berlaga di Pilpres 2024 mendatang, dan ini tentu akan merajut sebuah politik rekonsiliasi yang kita harapkan akan menjadi fundamen yang kuat supaya kemudian tidak terjadi keterbelahan akibat dari kontestasi dan juga polarisasi di Pilpres mendatang. Tetapi di saat yang sama tentu poin terkait dengan apa yang disampaikan oleh salah satu capres, misalnya oleh Anies Baswedan, terkait dengan harapan bagi Pak Presiden untuk hadir sebagai kepala negara dan pemerintahan yang netral di dalam proses kontestasi, tentu itu menjadi sebuah pesan penting yang perlu di-highlight, karena bagaimanapun juga netralitas dari kekuasaan negara itu akan memberikan dorongan bagi hadirnya proses demokrasi yang matang, demokrasi yang legitimate. Tetapi di saat yang sama memang betul merujuk pada Undang-Undang Pemilu, tepatnya pada pasal 299, memang Presiden dan juga Wakil Presiden memiliki hak politik untuk mendukung, untuk memilih, dan juga dipilih. Tetapi dalam konteks ini beliau karena sudah dibatasi oleh konstitusi, maka Presiden juga memiliki hak untuk memberikan dukungannya kepada capres tertentu dan juga diberikan hak untuk berkampanye.
Tetapi aturan itu juga mengatur secara rigid, di mana di pasal 340-an ya, atau 304 di pasal 1, 2, 3 dijelaskan bahwa bagaimanapun juga meskipun presiden memiliki hak untuk memilih atau mendukung, memberikan political endorsement, tetapi hal itu dilakukan harus secara netral dan menanggalkan semua fasilitas negara, kecuali fasilitas-fasilitas yang dasar, yang sifatnya melekat, seperti layanan kesehatan, protokoler, dan juga keamanan. Artinya apa? Tidak diperbolehkan bagi presiden untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk memberikan dorongan, dukungan yang menguntungkan capres-cawapres tertentu dan juga merugikan cawapres yang lain. Maka di level ini menjadi sebuah fundament yang penting, sekaligus juga wake up call bagi Pak Jokowi untuk hadir di sana. Meskipun di saat yang sama tentu bisa dipahami bahwa tidak sedikit masyarakat yang agak a priori, karena bagaimanapun juga hadirnya Gibran sebagai cawapres bagi Pak Prabowo, seolah kemudian menghadirkan keharusan secara politik bagi Pak Jokowi untuk tampil prima sebagai bagian dari quote by quote tim sukses bagi Prabowo Gibran. Karena ada situasi di mana kalau misal kemudian Prabowo Gibran sampai kalah, maka itu adalah sebuah pertaruhan besar, bukan hanya bagi Gibran semata, tetapi bagi keluarga besar Pak Jokowi, di mana kartu politiknya berpotensi tersudutkan dan juga menjadi sasaran tembak dari berbagai kekuatan politik yang ada. Nah, situasi ini, Mas Samuel, yang perlu diantisipasi, dan kita berharap Jokowi betul-betul mendengar aspirasi itu dengan baik. Oke. Mas Irfan, tadi kalimat dari Pak Koirul terkait dengan hal tersebut, dengan adanya Gibran yang maju, lalu kita tahu suhu politik yang mulai menaik di negara ini, apakah itu yang menjadi alasan Pak Jokowi mengundang para capres, dan terkait juga mungkin nanti besok katanya tadi Pak Ganjar juga ngasih info besok cawapres yang diundang, apakah hal tersebut yang menjadi alasan makan siang tersebut, Mas Irfan? Ya, pertemuan makan siang itu kan menunjukkan betapa pedulinya Pak Presiden Jokowi terhadap kekhawatiran yang mungkin dirasakan oleh publik ya. Tentang netralitas, tentang ini, tentang itu lah. Nah, perlu dilakukan komunikasi dari awal kepada paslon ini supaya kekhawatiran yang ada itu bisa terjawab. Dan yang penting adalah komunikasi yang sifatnya silaturahmi itu tidak menghalangi terhadap apapun yang menjadi kekhawatiran kita bersama gitu. Inilah yang ditujukan sikap sebagai seorang negarawan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya. Jadi artinya dia memposisikan sebagai berada di tengah-tengah dari tiga paslon ini gitu. Kekhawatiran publik tentang netralitas dan lain sebagainya itu ya tentu itu nanti kita kan bisa melihatnya di lapangan pada saat itu terjadi. Pasti kita semua akan bisa menyampaikan ataupun mengatakan apakah netralitas itu terjadi atau ada persoalan-persoalan yang dikhawatirkan oleh publik itu ya menjadi katakanlah ada kecurangan gitu. Nah, inilah yang harus terkomunikasikan dengan baik gitu. Tiga paslon ini kan menjadi decision maker yang menjadi pionirnya untuk menyatakan kepada publiknya, pendukungnya, ya, ayo kita misalnya berkampanye dengan tidak menghujat atau tidak memberikan informasi yang hoax terhadap siapapun gitu. Mari kita misalnya berkompetisi, memberikan argumentasi yang baik, yang semuanya adalah sebenarnya kita tujuannya sama. Bagaimana dalam pemilu itu berlangsung dengan damai, ya, berlangsung dengan tanpa ada pergolakan. Kita semua menginginkan tidak ada
sekat-sekat psikologis yang terjadi di antara kita sampai dengan yang terkecil gitu. Baik, baik. Begitu, Pak. Baik, Mas Irfan, terkait dengan besok jadwal pemanggilan makan siang para cawapres oleh Wapres sendiri, apakah betul? Lalu apakah ini memang sudah disetting bahwa tidak berbarengan semuanya dalam satu meja? Ya nanti kita lihat Mas waktunya. Itu kan masih diagendakan ya. Oke, Mas. Nanti, ya. Gimana? Baik, tapi kita tunggu besok bagaimana. Saya ingin ke Mas Koirul. Mas Koirul, ini terkait dengan bukan gimmick, tapi gesture yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan memisahkan antara makan siang Presiden dengan Capres dan rencananya nanti Wapres dengan Cawapres, melihatnya seperti apa? Ya, memang bagaimanapun juga meja makan yang ada itu bukan sekedar makan, tetapi itu adalah sebuah media diplomasi politik. Dan apa yang dilakukan oleh Jokowi sebenarnya dalam konteks tertentu, tentu itu positif. Kalau misal memang diniatkan di dalam konteks upaya membangun politik rekonsiliasi, fondasi harus diperkuat dan lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama bagi kelompok yang a priori terhadap Pak Jokowi misalnya, akan melihat bagaimana kemudian pengumpulan capres-capres yang ada itu bisa jadi dianggap sebagai sebuah kesan, membangun kesan bahwa kemudian beliau seolah berdiri di atas semua pihak, mencoba untuk menunjukkan netralitasnya. Meskipun di saat yang sama, tentu fakta politik bahwa hadirnya Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo seolah menegaskan bahwa sulit atau kecil kemungkinan Pak Jokowi akan netral di dalam konteks yang betul-betul netral tanpa kemudian memainkan sel-sel kekuatan politiknya. Dalam konteks peran sebagai simbol kepala negara, kepala pemerintahan, barangkali Pak Jokowi bisa menunjukkan netralitasnya. Dia tidak akan menyebut satupun kalimat untuk mendukung satu dua cawapres tertentu. Tetapi netralitas tidak diukur oleh kalimat-kalimat verbal, tetapi bagaimana kemudian kita melihat sel-sel kekuatan politik dan pergerakannya, kemana arah kemudian mereka mendukung, kemana arah kemudian mereka dimobilisasi, apakah menggunakan pengaruh misalnya dari kekuatan instrumen negara. Nah, itu yang kemudian perlu kita cermati bersama. Nah, adapun kemudian terkait dengan proses panggilan selanjutnya, nah barangkali itu juga menjadi bagian dari upaya untuk memperdalam proses negosiasi, di mana ini sifatnya hanya introduction saja, pendahuluan saja, maka kemudian dengan face to face, disitulah kemudian barangkali ada sebuah komunikasi yang lebih intens dalam perspektif yang positif. Tentu itu akan membangun trust antara capres dengan the sit-in presiden atau the ruling power presiden. Tetapi di saat yang sama, dengan melakukan itu, maka memungkinkan bagi Pak Jokowi untuk memainkan strategi politiknya lebih lanjut untuk mengatur strategi ke depan untuk melakukan negosiasi secara politik yang barangkali belum kita baca per hari ini. Apa arah dari semua itu? Oke, Mas Koirul, terkait dengan gesture tadi setelah preskon Pak Ganjar dengan Pak Anies itu terlihat mungkin akrab dengan berbicara setelah preskon, lalu para Prabowo yang langsung keluar dari panggung, melihatnya seperti apa? Ya, kita hanya bisa berspekulasi. Memang dilihat dari sudut kedekatan, keakraban, memang Anies dan juga Ganjar memiliki kedekatan lebih. Keduanya berasal dari UGM, keduanya juga mantan kepala daerah, juga waktu itu juga cukup aktif di asosiasi kepala daerah dan lain sebagainya. Tetapi barangkali kalau misal kita coba letakkan itu dalam konteks sinyal politik, bisa saja kemudian itu sebagai sebuah simbol bersatunya dua kekuatan, terutama dalam konteks respon isu-isu yang terkait dengan konteks politik dinasti atau narasi tentang nepotisme sebagai riak-riak pasca hadirnya Gibran misalnya sebagai capres Pak Prabowo. Nah, situasi ini yang tampaknya memunculkan berbagai spekulasi. Tentu kita tidak bisa kemudian mencerna atau menerka bagaimana gimmick dan juga pergerakan dari
masing-masing capres, tetapi bagaimanapun juga rasa-rasanya dalam konteks percakapan publik, isu tentang nepotisme, isu tentang politik identitas dimainkan oleh rival-rival politik Pak Jokowi. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, maka berpotensi terjadinya titik temu dua kekuatan dari rival-rival politik Pak Jokowi. Baik. Terakhir untuk Mas Irfan ini apakah ini sudah direncanakan sejak lama? Lalu bagaimana rencana berikutnya dari Istana terkait menanggapi isu yang beredar di masyarakat? Mas Irfan, silakan. Ya, yang jelas pertemuan tadi di Istana itu menunjukkan inisiatif dari Pak Jokowi yang ingin merangkul, ingin mengajak, ingin melakukan komunikasi bersilaturahmi kepada tiga paslon ini. Ya, itulah yang ditunjukkannya adalah supaya kita ini dalam hal berkompetisi di Pilpres tetap mengedepankan adanya silaturahmi, tetap mengedepankan adanya persaudaraan sesama anak bangsa. Itu mungkin message yang bisa kita lihat ya. Komunikasi itu harus terbangun dengan baik. Silakan misalnya beradu argumentasi, beradu gagasan, strategi dalam Pilpres. Tapi silaturahmi itu saling menjaga sesama anak bangsa itu ya itu yang harus dikedepankan, Mas. Baik. Saya kira pertemuan tadi itu adalah pertemuan yang sangat strategis dan sangat bagus yang kita lihat ketika ajang pemilu. Baru kali ini seorang presiden mengajak komunikasi silaturahmi kepada para calon-calon yang ada. Jadi menjadikan kompetisi Pilpres itu bukan kompetisi yang menakutkan, bukan kompetisi yang saling menghujat, tapi bagaimana misalnya pertarungan dalam Pilpres adalah pertarungan adu gagasan, adu strategi, membawa visi yang masing-masing, yang tujuannya adalah sama, bagaimana kemajuan bangsa ini, kesejahteraan rakyat ini bisa berjalan oleh siapapun nanti yang kelak dipilih oleh rakyat dalam pemilu Pilpres yang akan datang. Baik, terima kasih Mas Irfan Pulungan dan juga Mas Ahmad Khoirul Umam telah bergabung bersama kami sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih.